Ayat 11, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Di sini dikatakan tadi sebelumnya kita baca, ya, kita harus berpegang pada Tuhan. Kalau nggak punya kasih, dia tidak akan menerima firman ini. Karena ini harus, Yesus harus menderita demi keselamatan kita. Dia tidak ada permintaan untuk jangankan tinggal di rumah bagus. Dia sama seperti Musa. Yesus sama seperti Musa. Musa tinggalkan semua hal-hal duniawi, kemudian makan enak, rumah enak, jabatan enak. Dia tinggalkan karena mereka tidak menyembah Tuhan Yesus, tidak mengabdi kepada Tuhan Yesus. Berarti Musa tuh sekalipun dari bayi sudah dipisahkan, Tuhan tahu, ya, dia tetap cinta Tuhan, makanya dia dipilih. Siapapun yang tetap setia dan cinta Tuhan, dia pasti akan dipilih. Dipilih untuk sampai ke promised land dunia dan sampai ke promised land surgawi. Jadi 2 juta hanya Kaleb dan Yosua berusaha untuk masuk dalam kerajaan surga. Banyak yang mengusahakannya, tapi sedikit yang mendapatkan Tuhan. Sedikit saja kah yang bisa masuk kerajaan surga? Berjuanglah. Kau harus berjuang seperti Yesus, Musa, Kaleb dan Yosua. Kau harus kalahkan 1 dari 1000. Kalau di gereja itu ada 1000 orang, kau harus mengalahkan 1000 yang setia itu. Baru kau diterima. Kau harus kalahkan mereka. Lebih maju, lebih baik, lebih soleh, lebih saleh. 1000 banding 1 kata Pastor Pak. Yesus sudah bilang, berusaha Tuhan, sedikit saja kah yang masuk dalam kerajaan surga. Muridnya tanya sama Yesus, berjuanglah. Banyak yang mengusahakannya, tapi hanya sedikit yang sampai. Karena mereka tidak mau bertahan dalam penderitaan. Makanya hanya Kaleb dan Yosua, karena mereka bisa bertahan selama 40 tahun dalam penderitaan. Dan mereka hidup triliunan tahun. Sekarang mereka mungkin sudah hidup 2000 tahun di surga. Dan mereka tetap hidup di surga sampai selama. Takut akan Dia. Saya takut kepada Tuhan. Makanya saya tidak berani melawan hamba Tuhan. Saya melihat orang yang melawan papi saya, menderita masih kok, yang tidak taat kepada Tuhan, kepada hambanya. Selesai. Saya gak berani, karena saya sudah tahu firman dari SMP. Hati-hatilah supaya kau jangan melupakan Tuhan. Ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita ini diselamatkan, dibayar dengan begitu sengsara. Yesus, layakkah kita main-main sama Dia, ngirit sama Dia? Tinggi hati. Ayat yang ke-17 kita baca. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Di hati aja gak boleh, apalagi di mulut, apalagi dalam perilaku, tingkah, perbuatan. Di hati aja gak boleh sama Tuhan. Kalau kau sudah punya semuanya itu, jangan kau kira itu kau yang buat. Ingatlah ayat 18, 2-3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ayat yang ke-11 saya diingatkan untuk kita hati-hati, ya, dengan peraturan. Ya, kita baca. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ada perintah 1, ada peraturan, ada ketetapan. Engkau harus lurus seperti Kaleb dan Yosua. Yang lain yang gak lurus.
Kita mari, kita masih kasih nafas. Roh Kudus ingatkan, berlomba-lombalah, berlomba-lomba. Semuanya jadi pelaku. Nanti Tuhan yang tentukan motivasi kita. Kita hanya bisa murnikan motivasi kita waktu kita berlutut, berdoa, berpuasa, menangis sama Tuhan. Untuk kita yang semua sudah lakukan, kita hanya bisa memurnikan motivasi kita waktu kita berlutut, berdoa, berpuasa, mengandungi, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, murnikan hati saya. Untuk yang sudah pelaku ya, yang belum pelaku dulu dan setia dulu. Untuk Anda yang sudah setia kurang lebih 20 tahun di gereja lokal Anda, mati hidup Anda sponsor gereja itu, taat, loyal dan setia, semuanya Anda kasih tanpa sisa sampai berhutang demi kasih Anda kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan.